Kayak ada yang gangguin kok, ini pikiran ke sana mulu, bukan yang di rumah malah di sana. Targetnya ini ibu ini sebenarnya dulu mau dibawa jadi ODGJ. Kamu akan mengalami hilang kesadaran itu. Ibumu seperti tidak ada keterkaitan dalam pembicaraan, sulit untuk mengerti. Wanita itu hal terbesar kelemahannya ketika dia sedang datang bulan. Aku minta doain mama supaya aku bisa sukses, bisa bahagiain mama, bisa bahagiain Kiki. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah sudah ada Siva di markas Mata Langit. Ini sebenarnya sudah pernah kesini ya 2 tahun yang lalu ya, jadi bintang tamu di episode kesekian gitu ya. Dan dulu tidak segede ini badannya. Alhamdulillah setelah diobati sehat ya, sekarang malah udah naik 20 kilo katanya. Nah, hari ini Siva membawa ibunya, yaitu Ibu Upi ya panggilannya. Ibu Upi untuk diobatin karena Ibu Upi merasa ada yang tidak wajar ya Bu ya. Bisa diceritakan Ibu awal mulanya bagaimana? Awal mula gimana? Merasa tidak tenang itu katanya dari sejak SMA. Iya. 40 tahun yang lalu. Terus sepanjang pernikahan juga ibunya merasa tidak wajar. Yang nggak wajarnya itu bagaimana Ibu? Suka kayak ada yang gangguin gitu, nggak enak, jadi perasaan nggak enak aja, nggak gelisah gitu jadinya. Gelisah, tidak tenang. Iya. Nah, Ibu merasa tidak tenangnya itu seperti apa contohnya? Merasa ada yang mengawasi? Iya, Oh. pikiran tuh ke ini apa namanya, pikirannya ke sana mulu, ke rumah yang dulu, rumah yang masih kecil gitu, saya masih sebelum pindah gitu. Saya kan pindahnya udah lama dari SD. Jadi yang dulu tuh Rumah masa kecil Ibu? iya, di kota apa? Di Jakarta Pusat. Oh, jadi Ibu itu selalu terbayang-bayang rumah masa kecilnya terus? Iya, di daerah sana. Tapinya makanya saya bingung, kok nggak tenang gitu, nggak ini pikiran Kayak kesana dihantui mulu. gitu? Pikiran Iya. kesana mulu. Saya tuh yang di sana tuh rumah ibu dulu di Jakarta Iya, Pusat. rumah sana. Itu rumah orang tua di situ. Iya. Berarti Sekarang- ibu lahir besar di sana. Iya. Sekarang rumah itu? Tempatnya? Sekarang rumahnya mau dijual. Tapi masih menjadi milik keluarga Ibu? Iya. Oh, masih kosong posisinya? Apa di? Ada dikontrakin. Oh, dikontrakin. Jadi kalau Ibu yang dirasakan itu Panglima merasa tidak tenang, habis itu dihantui bayangan rumah masa kecil gitu. Dari SD, dari udah gede sampai SD kelas berapa dulu, kelas 4 atau 5 gitu, di sana baru pindah. Baru pindah. Iya, pindah kelas 5 SD kalau nggak salah. Kelas 5 pindah berarti udah sekarang Ibu usianya udah 56. Iya. Berarti 40 tahun lebih Ibu merasakan itu ya, gangguan Iya. itu ya. Jadi nggak tenang, kayak ada yang gangguin kok, ini pikiran kesana mulu gitu. Kalau apalagi lagi diam, bukan yang di rumah malah di sana. Nah, kalau menurut Panglima, apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu ini? Apakah memang ada makhluk yang mengganggu beliau sehingga pikirannya selalu terbayang-bayang rumah masa lalunya? Apakah ada gangguan dari rumah itu yang ikut ke Ibu atau Ibu sendiri yang memang diikuti oleh makhluk yang tidak baik dari tempat lain? Kalau saya melihatnya sih memang ini ada 2 arah ya. Arah pertama memang ada orang yang nggak suka dengan rumah tangga ibu dulu, keluarga ibu, yang ingin berusaha memisahkan ibu, mencerai-beraikan ibu. Nah, yang kedua itu yang saya lihat itu ada siluman nenek-nenek, ada seperti makhluk tinggi besar hitam di badan. Habis itu makhluk perempuan tapi melihatnya tuh kayak sinis gitu. Yang sosok yang siluman perempuan ini. Jadi membuat orang itu jadi nggak suka sama ibu gitu. Padahal ibunya sendiri nggak menyadari itu. Nah, itu ada sosok itu saya lihat. Ada siluman ular juga. Jadi ada beberapa sosok memang yang saya lihat itu memang mengganggu gitu, membuat konsentrasi ibu tuh nggak fokus.
Jadi jiwa ibu jadi nggak tenang. Nah, jadi sampai saat ini saya masih merasakan itu gitu. Ada mereka di dalam diri ibu. Nah, mengenai rumah yang di sana itu mungkin ada sesuatu di rumah sana yang membuat ibu terpanggil gitu. Ada penghuni dari rumah sana yang membuat ibu seperti dipanggil karena memang di badan ibu sendiri pun ada sesuatu yang sudah negatif. Jadi kayak ada apa ya istilahnya tuh gesekan lah antara yang dikirim dengan makhluk yang di rumah ibu tinggal pertama sekali. Tapi kok berpengaruh juga ke itu ya? Tadi Bang Leo bilang memang ada yang mengganggu rumah tangganya ya? Karena sepanjang menjalani kehidupan rumah tangga ibu merasa nggak normal ya Bu ya? Iya. Tapi maaf suami masih ada? Udah nggak ada suami. Oh. Udah suami. Jadi targetnya ini ibu ini sebenarnya dulu mau dibawa jadi ODGJ. Targetnya mau dibawa jadi ODGJ gitu, tapi ibu termasuk kuat. Ibu tuh targetnya sama makhluk-makhluk yang jahat di badan ibu tuh mau dibuat jadi ODGJ. Jadi menjadi orang gila, tapi alhamdulillah ibu kuat gitu. Jadi gitu ibu nggak ya. sampai depresi gitu. Ya saya sholat suka minta sama Allah biar dijauhin, biar disembuhin penyakit saya, biar ada yang jahat biar dijauhin gitu. Terus suka minta sholat aja saya. Biar normal ya, biar itu. Tapi nggak tenang ya. Iya, tapi nggak tenang. Mau sampai kapan masa seumur hidup nggak tenang? Sedangkan Siva sebenarnya sudah berniat mau mengobati ibunya sejak 2 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah hari ini baru kesampaian. Gitu. Berarti oke. Positif Bu, memang ada gangguan gaibnya. Mari kita telisik. Ibu kakinya ada masalah nggak? Suka sakit nggak? Enggak ya. Ini makhluknya megang ini kaki. Ini kok kayak bayi megang ini kaki gitu. Siapa kamu? Di tanah itu. Oh, aku di tanah itu. Kalau feeling saya di tanah tempat tinggal ibu waktu kecil. Rumah ibu. Di daerah mana Bu? Jakarta Pusatnya mana? Rawasari. Kamu dari Rawasari. Kamu dari tempat tinggal ibu waktu kecil. Kenapa kok ngikut ibu? Senang bermain di air. Iya. Emang ada air rumah itu? Mama tuh suka cuci tangan berkali-kali. Jadi kalau cuci tangan kayak nggak wajar ya? Sudah bersih masih dicuci gitu? Iya. Jadi kalau tadi habis dari kamar mandi nih pakai gayung. Tadi wastafel nyuci lagi. Kenapa kok ibu suka dengan air? Karena aku pun suka dengan air. Kamu tuh wujudnya apa sih? Anak-anak. Emang anak-anak rata-rata suka air ya? Terus apa hubungannya kamu dengan ibu? Temanku. Jadi dia merasa ibu tuh temannya dia, makhluk ini. Anak kecil laki-laki atau perempuan kamu? Laki-laki. Kalau ukuran manusia itu umur berapa? Kau terbangkit kembali untuk ke tempat itu. Mari kita bermain. Oh, rupanya kamu yang manggil-manggil ibu, biar ibu keinget terus tempat itu. Kamu anak laki-laki, namanya siapa? Tak ada, punya nama. Nggak punya nama. Pohon? Ada pohon di rumah ibu yang lama itu? Tahu belum udah lama nggak ke situ. Tapi waktu ibu kecil ada? Ada airnya. Pohon apa Bu? Nggak tahu pohonnya. Besar? Kecil itu di pot pohonnya. Oh, ibu suka main-main situ? Nggak pernah, udah nggak pernah lagi. Enggak, ini dulu ceritanya ini. Kenapa? Dulu waktu ibu kecil suka main di situ. Mainan pohon itu. Enggak. Kamu maksud tuh pohon yang mana? Itu Iya, yang pohon yang namanya pohon apa? Coba kamu duduk bisa nggak biar kita ngobrolnya enak. Ini kalau bocah yang suka main kayak gini yang balita kayak gini nih. biarkan aku seperti ini, Oh ya udah, nggak mau duduk. seperti dia Seperti dia. yang terkadang tak bisa diaturnya. Seperti dia yang kadang tak bisa diatur katanya. Yang dimaksud mungkin ibu. Emang ibu gitu? Suka kadang seperti anak kecil? Main air. Nah itu main air, terus apa lagi? Ibu merasa nggak yang ibu lakukan itu kayak ini kan nggak sewajarnya Iya, orang tua? kalau nggak diiniin perasaan nggak enak gitu, kalau kayaknya belum bersih gitu, kalau baru sebentar cuci tangan nggak enak gitu, perasaannya nggak belum bersih gitu. Walaupun udah dikasih tahu sama anaknya, ibu tetap maunya begitu ya. Kamu tuh ciri-cirimu seperti apa?
Tidak pun seakan tak bisa sepaham Dengan siapa? dengan darah dagingnya. Bicaranya tidak sepaham. Sering selisih paham sama Siva sama adiknya. Kita nenek. Oh, sama nenek. Oh, nenek tinggal sama ibu. Masih ada sekarang? Masih. Oh, sama ibunya ibu sering ribut. Kalau bikin selisih paham sama nenek nggak bagus dong berarti kamu. Yang mengikuti nenek Yang mengikuti apa sosoknya? dari diam. Yang mengikuti nenek sama kamu nggak sepaham sehingga ibu suka selisih paham dengan nenek. Yang Oh, kamu rambutnya ada nggak? ada Lurus apa keriting? keriting. Oh ya udah, aku kasih nama kamu Kriwil ya. Biar enak ngomong ya, kalau ngomong nggak tahu namanya repot. Terus Kriwil yang kamu lakukan apa lagi selain bikin ibu suka main air? Kenapa sih kakinya dipegangin terus? Coba kamu duduk. Aliran yang terkadang saraf-saraf itu terputus. Saraf-saraf itu terputus. Maksudmu? Saraf di dalam kepala. Maksudnya di dalam otaknya, saraf di kepalanya itu maksudmu? Kamu buat terputus saraf-saraf di kepala ibu. Itu suka apa? Iya. Tremor. Oh, ibu sering kejang ya. Berarti itu gara-gara saraf di kepalanya ada masalah. Itu ulah siapa? Ulah Kriwil apa siapa? Bukan ulungku, Oh. Apa itu tangannya gitu-gitu? laki-laki itu. Oh, laki-laki, makhluk kiriman laki-laki. Oh, berarti memang bener nih, ada yang nggak suka nih dengan ibu, sosoknya laki-laki. Ini kita udah kumpulin sedikit demi sedikit ya datanya ya. Terus, kenapa laki-laki itu mengirim makhluk yang membuat sarafnya kadang terputus? Ada masalah apa dengan ibu? Apa itu? Biar berpisah. Oh, biar berpisah. Ya ampun, bener Bang Dewa bilang tadi. Berarti rumah tangga ibu tuh sudah diganggu sejak awal? Ibu suka bertengkar sama suami? Ada bertengkar juga? Sama almarhum suami suka bertengkar? Enggak juga. Malah suami saya jarang di rumah, nggak betah jadinya pengennya di luar aja, jadinya saya suka kambuh kali, suka pingsan gitu, jatuh. Ya itu dia jarang di rumah. Lah kalau bapak nggak di rumah, ibu waktu pingsan siapa yang nolong? Iya bangun sendiri. Ya Allah. Udah bangun, udah sadar sendiri baru bangun bilang, ini abis ini jatuh mulu di sini gitu. Lagi pas abis pindah abis nikah itu, bilang kok ini jatuh melulu, kenapa ya? Toh suami saya nggak pernah ngomong apa-apa sama saya. Tapi pernah dibawa ke dokter sama suami waktu itu? Iya sudah sering sih ke dokter. Tapi masih gitu terus sering Iya. Tak sadarkan diri. Iya, pingsan tak sadarkan diri. Apakah tak sadarkan diri gara-gara ulah temanmu? Suamimu lelah Suamimu lelah, sehingga pisah. Maaf Bu, ibu pisahnya karena ditinggal meninggal kan? Bukan karena cerai? Nah, Enggak, tapi sebelumnya memang beda rumah. Beda rumah karena suami saya nggak mau tinggal di rumah orang tua saya. Kan saya kan tinggal habis melahirkan tinggal di rumah orang tua saya. Dia nggak mau tinggal di situ, mau di Kemayoran aja tinggal di rumahnya. berarti selama berumah tangga ibu nggak satu rumah dengan suami? Iya pas lagi habis melahirkan punya anak. Habis Siva lahir? Enggak, adiknya setelah Siva. dia Siva. Ya itu. Itu yang kamu bilang pisah, akhirnya mereka pisah rumah. Berarti ada campur tangan kamu tuh pisahnya. bukan aku. Iya bukan kamu, maksudnya temenmu. Itu mereka. Kalau kamu bukan kelompok mereka yang misahin itu. Kamu bawaan rumah itu ya, yang di tempat tinggal ibu lama itu. Karena aku senang bermain. Iya, kalau yang makhluk ini tuh yang bikin ibu seneng main air, ya seneng main-main lah, namanya bocah gitu loh Bu. Nah tapi ada makhluk lain yang jahat sama ibu, yang buat ibu tuh pisah sama suami. Iya, saya punya mantan pada pintar-pintar. Dia punya ada yang saya suka sama saya, sama bapak saya nggak boleh. Ya udah saya pisahin. Dia tuh ibunya bisa pintar juga. Maksudnya seorang paranormal. Iya, ibunya. Kali aja dari dia juga izinin saya. Coba ya aku tanya, namanya siapa laki-laki yang ngirim itu? Dan kau pun tidak bisa
dari kehidupan bangsa sepertiku. Iya, kenapa gara-garanya? Keluarga maupun sama, dari orang-orang sebelum maupun sama, bersangkutan dengan bangsaku. Maksudnya orang tua ibu, nenek, kakek itu selalu bersangkutan dengan bangsa gaib kata dia. Emangnya orang tua ibu apa? Seorang apa? Yang Banten, ibu saya orang Banten, adiknya bisa ngobatin orang. Oh gitu. Iya, dulu juga saya berobat sama dia, tapi kok masih ini aja dan masih nggak enak. Udah pernah diobatin dulu? Udah. Iya, maksudnya bergerak di bidang supranatural gitu. Masih pingsan lagi, suka pingsan terusnya. Perasaan juga masih nggak tenang, nggak enak, nggak tenang. Nah, terus yang kamu maksud laki-laki itu yang namanya siapa? Apakah dari satu arah apa dari dua arah? Apa ya? S. Aduh, nggak jelas itu kalau begitu-begitu. Coba duduk. Siapa namanya laki-laki tuh? A, mengandung huruf A, Bu. Mantan ibu, maaf, namanya siapa? Namanya, Satunya? ya namanya satu. Loh, nggak ada A-nya dua-duanya. Mantan dari SMA itu ya, Bu ya? Puluhan tahun yang lalu. Nama aslinya siapa? Panjangnya? Tahu apa nggak tahu? Satunya juga nggak tahu. Siapa? Nggak tahu, lupa. Terus yang sakit hati banget sama ibu yang ngerjain yang mana? Nggak boleh nyebut. Ya itu kan sudah masa lalu ya, maksudnya 40 tahun lebih loh, sampai sekarang masih mengganggu ibu. Sarang dalam kepala itu sudah terputus. Kamu akan mengalami hilang kesadaran itu. Yang bikin pingsan itu menurut dia karena saraf kepalanya udah putus. Sampai sekarang ibu masih sering pingsan? Jarang Oh, sih. sekarang udah enggak ya? Udah minum obat terus jadinya. Oh. Kasih minum obat kejang nggak ini. Jadi secara medis juga ibu mengkonsumsi obat ya? Iya, obatnya diminum terus. Saya buat obat biar nggak kejang gitu. Tapi Dan nggak menurut dokter pingsan. gimana, Bu? Apa memang nggak bisa diperbaiki tuh sarafnya itu? Nggak tahu, waktu dikasih obat aja saya. Dikasih obat aja. Oke, ibu udah teratasi tuh masalah pingsan, sementara ini udah jarang pingsan lagi. Aku mau tahu kenapa sih kok sejahat itu gitu membuat orang menderita puluhan tahun? Kamu tak mau dengan Karena tak mau dengannya katanya, Bu. Berarti yang pernah ditolak itu. Iya nggak mau ya, nggak mau ditolak ya. Iya. Iya masih suka sama saya. Tapi kan sampai sekarang masa masih komunikasi? Udah enggak kan? Udah enggak. Apakah sampai sekarang dia masih ingat sama ibu? tak mengingat, Nah itu dia tuh. Emang gitu ya Bang Bima? sudah tak menginginkan rasa itu. Iyalah udah sepuh pula kan sekarang. Maksudnya gini loh Bang Lima, ini kan udah puluhan tahun ya. Selama makhluk itu belum bisa ada yang ngobatin, dia akan tetap bersemayam gitu ya di badan ibu. Dasarnya dari dulu. Dasarnya memang dari perjalanan dari dulu menuju sekarang ini memang udah melekat. Dan ibu bilang sudah pernah diobatin, tapi masih begitu. Iya, tapi masih ada. Ya makanya. Berarti waktu pengobatan itu belum tuntas gitu Bu. Memang efek-efek sisi negatif itu masih ada di badan. Yang membuat ibu nggak tenang itu apa? Terima Diterima no bae, sudah terima aja gitu. Ya nggak bisa dong, namanya manusia itu harus ikhtiar. Nah inilah ibu mau ikhtiar kemari. takkan bisa, Kok bisa kamu yang ngatur? Kalau Allah kasih sembuh kamu mau apa? takkan bisa. Nggak percaya aku omongan setan. Udah kamu ngaku aja siapa sih yang suruh namanya? Pulang ke tempat yang dulu. Ibu pengen gitu pulang atau nggak ada keinginan pulang ke rumah ke masa kecil? Enggak. Nggak tuh ibu nggak pengen pulang. Cuman terlintas terbayang doang kok. Tempat bermain. Pengen pulang nggak, kebayang pun juga nggak pengen kan? Iya. Iya. Yang buat ibu kebayang-bayang itu karena ada si kriwil ini di badan ibu. Nanti mau dipisahin. Iya. Kamu mau nanya apa sih Pak? Jangan diam aja ayo. Kamu kan sedang memperjuangkan mamahmu ini. Kini kau kembali. Siva kini kau kembali katanya. Kamu pernah tidak tinggal dengan ibu ya waktu itu ya kalau nggak salah? Iya, jadi kan aku waktu satu rumah tuh sama bapak ibu sama adik tuh sekitar kelas 4 SD.
Terus adik aku lahir kan. Nah itu udah pisah. Jadi mama di rumah nenek karena kan bantuin jagain adik. Aku ikut bapak di rumah yang di Kemayoran. Cuma pas selang kelas berapa tuh bapak kan kerja. Jadi aku nggak ada yang jagain. Jadi ikut mama. Jadi rumah yang di Kemayoran tuh dikontrakin. Kenapa kau kembali? Siva, kenapa kau kembali katanya? Sini kamu nanya-nanya. Emang kenapa Siva harus ngikutin kamu? Siva pengen kembali ke ibunya kok. Kenapa kamu bilang Siva kau kembali? Harusnya kau tak kembali. Harusnya kau tak membawa ia ke tempat. Iya, berarti jahat kamu. Biarkan kau saling terpisah. Dia pengennya tuh kamu pisah sama ibu. Dan aku terkadang bermain di rumah itu. Gimana cara mainnya? Apa? Garuk-garuk, kayak dengar suara garuk-garukan gitu. Di rumahmu ada sering dengar suara garuk-garuk nggak? Enggak. Ibu, Paling kalau nimpuk gitu di atap tuh gitu. ada suara di lantai? Di apa? Di atap? Iya, malam sih. Cuma kalau garuk-garuk nggak ada. Seperti sebuah gesekan. Gesekan, bukan garuk-garuk, mungkin apa benda bergeser, kursi, bangku gitu kali. Ada pernah dengar nggak? Kayak pernah. Ibumu saja merasa aneh di rumah. Iya, ibu udah bilang dari tadi emang dia merasa aneh dengan dirinya sendiri. Di rumah itu Emang ada apa di rumah itu? tanyakan saja. Seperti bayangan itu pun melintasinya. Ibu pernah lihat bayangan gitu nggak di rumah? Enggak, Siva? Kalau bayangan sih enggak ya, tapi kalau dari jendela kelihatan ada bayangan hitam. Nah itu, gimana sih? Sekelibet Itu, gitu. itu. enggak. Oh, Itu kamu? Mereka Mereka. Tapi teman kamu kan? Buktinya kamu juga pengen Siva pisah dari ibunya. Apa sih niat kalian tuh apa? Biar apa gitu? memecahkan mereka. Gagal kamu, buktinya Siva tinggal sama ibunya dan membawa ibunya kemari. Siva mau menjadi anak yang berbakti. Memecahkan mereka. Kini kau terpisah dengan ayahmu. Iya, itu kan kuasa Allah, udah takdir kok. Dan mereka juga udah ikhlas kok, iya kan? Ayah meninggal sudah diikhlaskan, sudah mudah-mudahan aja ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah. Udah. Ibumu, Kenapa ibunya? jika kala itu mau menerimanya, maka kisahmu akan berbeda. Itu kan udah masa lalu gitu. Tapi kami bagian dari Bukan masa kriwil lalu. berarti. Ya udah, ini berarti makhluk yang jahat itu. Udah, kamu nggak boleh lagi di badan ibu ya. Udah cukup. Udah puluhan tahun kamu udah nggak ada kesempatan lagi. Ini udah di sini, udah ketemu Panglima, mau dikasih kesempatan untuk bertobat. Mau ikut tobat apa gimana? Tetap memisahkan satu Jahat dengan yang lain. Gua malah mau dipisahin, suami istri mau dipisahin. Suami istri udah dipisahin. Udah dari iblis, udah tobat aja kamu. Masuk Islam mau nggak? Masih ada kesempatan. Kami tak mengenal penobatan pantang untuk kami. Iya, kamu kan belum tahu keuntungannya apa kalau tobat. Kalau kamu tahu nanti kamu pasti pengen tobat. Kamu punya keluarga nggak? Kalau kamu dipisahin dengan keluargamu gimana? Amburadul Nah iya. kepala itu, isi kepala itu teracak-acak. Ibu tadi kan bilang pikirannya kayak nggak tenang gitu. Itu diacak sama dia. Kalau kamu yang dibuat pikiranmu diacak-acak bagaimana? Tapi kami tak mempunyai pemikiran. Karena nggak punya pikiran jadi nggak ada yang diacak-acak itu ya maksudmu? Nggak punya pikiran kok bangga? Jika kami mempunyai pikiran, kami tak akan berbuat seperti ini. Ya, kamu kan merasa nggak punya pikiran. Nanti kalau kamu tobat, kamu punya pikiran yang baik Tobat. loh. Sini tangannya. Ya, ya. Mau insaf tobat. Keuntungannya? Jangan manusia lagi. Udah jadi makhluk mulia, dia menjamunkan segala dosa kamu. Berapa kuat kamu? Seberapa kuat? Saya nggak kuat. Yang kuat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Semua kekuatan miliknya.
Semua makhluk miliknya, langit dan bumi miliknya. Mungkin harus dengar doa dulu biar hatinya tenang Panglima. Mau ya dibacain doa Panglima ya? Kau ini jago aja. Lu, kayak lu jago aja. Orang ditawarin baik kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Gimana kamu? Coba. Mau tobat apa enggak? Atau mau dilanjutkan? Apa yang kamu rasakan? Kamu jangan mengingkari, pasti hatimu jadi tenang kalau dengar doa. Ayo, ikhlasin. Aliran air. Aliran air. Berarti kamu merasa tenang? Ngalah malah kabur. Padahal dia udah merasa ada aliran air loh. Emang dia nggak mau tobat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia balik, dia sudah menjadi bagian penguasaannya. Tanyakan padanya siapa tuh bapaknya dengan pekerjaannya. Maksudnya bapaknya Ibu Upi? Takono. Bapaknya Ibu dulu pekerjaannya apa? Tako. Kerjanya di apa namanya? Oh, banker. Kerja di bank? Duwe penjagaane khusus. Keme awake. Iya. Maka itu ketika dia sudah balik, dia mengalami getaran pada tubuhnya di luar kendali. Kejang ya? Dulu Ibu kecilnya sering kejang? Lagi pas itu aja pas datang bulan abis dapat datang bulan. Setelah datang bulan sering kejang dan pingsan? Sebelumnya. Biyen cilik kowe ora apa-apa. Waktu kecil sebelum akhir balik nggak apa-apa? Makanya dia sekarang apapun keadaannya yang diingat rumah masa kecilnya dulu. Kenapa gitu ya? Karena di mana rumah itu didirikan pada saat awal kehidupan orang tuanya. Terjadi pengayoman di tempat itu. Jadi dadi dulur, dadi konco sing ora iya, ketok. iya. Makanya dia maunya kembali ke rumah itu. Iya, iya. Dia ini pada saat sekolah dulu disukai oleh laki-laki dewasa yang bisa menterakatkan keinginan. Laki-laki yang suka sama Ibu usianya jauh di atas Ibu ya? Oh iya Kowe benar. biyen sekolah disenengi karo wong lanang. Bener, Wong Bu. lanange wis tuwek, wis nyambut gawe. Orang laki-laki itu usianya jauh di atasmu. Selisih berapa tahun Bu dengan Dia cowoknya? mau sama kamu. Udah tua lah pokoknya ya, nggak sepantar. Tapi kamu tidak mau karena dia tua. Oh, terus orangnya tersinggung. Orangnya berusaha Oh, menariknya. dengan cara goib. Nah itu terjadi. Ya. Lalu dia kerja pun disenangi dengan atasannya. Oh gitu. Dulu kerja di mana Ibu? Temannya. Kerja di mana-mana saya pindah-pindah mulu. Dan di tempat itu kamu disenangi seseorang. Tempat kerja pernah ada yang suka sama Ibu? Iya.
Nah pada saat itu udah nikah apa belum? Belum. Oh, belum. Setelah itu baru kau nikah dengan yang lain. Maka pernikahanmu itu selalu saja jadi masalah. Lah, yang namanya kalau kau sadar, yang namanya perempuan sudah dinikahi, mestinya ki perempuan itu melu manut karo sing lanang. Iya, ikut suami. Apapun keadaannya tidak ada alasan. Tapi kamu senengnya dekat dengan orang tua. Oh. Menjadi alasan orang tua. Kembali lagi ke orang tuanya. Maka terjadi perpisahan. Suami dan anak di sana, istri dan anak kecil di sini. Pada saat dia kecil pun itu ada saja, tidak ada keributan, tetapi diam dalam rasa. Iya. Cekcok sih nggak pernah, tapi diem-dieman malah lebih menyakitkan itu. Diam dalam rasa. Diem-dieman. Selalu ruwet. Suamimu dulu nyari kerja itu sulit. Apa saja itu seperti susah. Gitu ya Bu dulu. Jadi seperti sudah terkena dari masa lalu. Iya. Nah, orang tuanya pun mencari pengayoman untuknya Dikasih pegangan. supaya dia itu dapat jodohnya yang benar. Tapi akhirnya terjadi juga hal demikian. Karena apa? Rumah Penyebabnya? tangganya utuh tapi tidak sempurna. Iya ya. Tinggalnya terpisah dengan suami. Kamu merasakan kesempurnaan tidak dalam keluarga orang tuamu? Rapat lagi sifat. Berapa tahun kau rasakan kebersamaan tidak ada? Masa dari kecil Dari kelas 4 terakhir. sempat tapi 4 satu SD. rumah dengan ayah ibu ya. Iya, ini Berapa lama tak ada kok? Kalau 4 SD itu umur sekitar 8 8 tahunan ya, 8 8 atau 9. Setelah itu udah nggak pernah lagi satu rumah. Bahkan ingatkah waktu kau kecil pun dalam satu rumah yang namanya bareng-bareng bercanda senda gurau dalam rumah? Ingat tidak? SD kelas 1. Ya kowe ngerasani pora. Kamu lebih dekat dengan bapakmu Iya. Bener ya? dibanding ibumu. Karena ibumu seperti tidak ada keterkaitan Chemistry. dalam pembicaraan. Sulit untuk mengerti. Kalau komunikasi apa nggak nyambung apa gimana? Aku emang lebih dekat ke bapak karena kalau cerita atau itu dikasih solusi, misalnya didengerin. Kalau mama tuh agak Tidak cuek. ada sambungnya. Nggak nyambung lah seolah-olah gitu ya. Jadi seperti itu pola pikirannya wis dijupuk wong liya. Nah itu yang Maksudnya ngerti. Alam pikirnya Iya. sudah dipengaruhi oleh penguasaan orang lain yang ingin menguasakan dia pada saat itu. Maka sejak dulu seperti ini. berarti itu pengaruh dari kiriman orang ya, bukan yang dari orang tuanya yang membuat pikirannya seperti Karena sarafnya dia terputus. merasakan ketenangan. Itu pada saat dia kecil, sebelum dia balik. Setelah dia datang bulan, baru kau merasakan adanya keanehan itu. Setelah kau menolak laki-laki tua itu, Iya ya. Berarti dan kan saat ini orang itu sudah tidak ada. innalillahi. Orang yang suka sama ibu itu udah nggak ada, yang laki-laki itu. Ibu masih ingat? Udah lupa puluhan tahun nih. Jadi rogone ning kene, pikirane Iya, ning iya. awang-awang. Entah kemana. Tapi pernah diobatin katanya Mbah. Diobati, tapi dirinya tidak berusaha untuk menyadarkan diri, membuka diri, mengingat Sang Pencipta kuasa semesta alam. Karena sesungguhnya kekuatan itu hanya satu, sing kuasa, sing nyiptake manungso dan alam semesta ini, yaitu Gusti Allah. Nah, sementara ini tidak ada yang membimbingnya ke arah itu. Iya ya, kasihan juga sebenarnya ya. Karena pemikirannya sudah dua arah. Tapi Bagus dia masih eling. ya itu dia tadi Bang Pada bilang. saat itu wis arep
digawe Error, gendeng. nah kan bener Bang Dewa bilang. Mau dibuat Makanya error, berbicara dengan anak dan suami nggak nyambung. tidak pernah nyambung. Yang diingat Kosong. cuma masa kecilnya. Iya. Kosong, soalnya jiwanya kosong. Makanya kamu seperti kosong. Mm-mm. Aku ini maunya bagaimana? Nggak ngerti, bingung Tenang, sendiri. dirinya gelisah Ini yo apa? bawaannya. Pikirannya saja kadang ingat, kadang tidak tentang rumah tanggamu. Tetapi kalau tentang masa kecilmu, kau masih ada gambaran. Sangat jelas gambarannya ya. Tapi kalau yang buat dia sering pingsan itu apa Mbak? Yaitu karena mereka ada waktu-waktu khusus keterkaitan dengan seseorang. Bila seseorang itu keterkaitannya dengan lawan jenis, maka akan berhubungan dengan kewanitaannya. Wanita itu hal terbesar kelemahannya ketika dia sedang datang Bulan. Oh. Ibu sering pingsannya pas mens. Padahal tanggalnya itu tidak tentu dengan kepastian tanggalnya, tapi mesti Mesti pingsan. kalau dia itu semaput, Mm-mm. mesti itu langsung datang. Oh, berarti PMS. Jadi pingsannya itu pas menjelang mens gitu. Pas datang bulan. Itulah yang membuat tidak adanya aliran terhadapmu. Kayak nggak ada chemistry antara ibu dan anak gitu ya Mbak? Jangankan ibu dan anak, dengan suami saja tidak. Suami itu tidak pernah ngomel, tetapi diam, lebih baik dia menghindar. Iya, suami ibu kan nggak betah di rumah ibu bilang kan? Mm-mm. Maaf kalau Mbak ini dengan Mbak siapa? Oh, Mbak Putri apa Mbak Kakung? Tahu, Bapaknya ibu namanya siapa? Bapaknya Mama Sasongko. Bahasa Songko ya? Ini jin korinnya. karena papamu dari Jawa. aliran selatan. Oh, jalur pantai selatan Mbak? Oh, Ya, lahirnya ibu di Jawa ya? Enggak, Jakarta. Jakarta, tapi ada aliran darah Jawa, makanya beliau tadi ngomongnya bahasa Jawa ya kan? Iya. Kota apa Bu, orang tuanya ibu? Toarjo. Kutoarjo. Mm-mm. Kutoarjo ya Mbah? Tuaco itu mau dekat dengan Jogja. Jogja. Oh iya iya. Jadi itu Berarti keterkaitannya. iya iya. Bapaknya orang pintar, ibunya pun orang kuat. Ibunya itu punya amalan di dalam diri. Mm-mm. Makanya dia itu sehat, jiwa raga. oh, nenek. Lebih masuk pikirannya dibandingkan dia. Masih ada nenekmu? Masih ikut senam. Oh iya, masih ikut senam. Iya, Dan bapaknya itu pintar. Umur berapa nenekmu? 84-an. Ya Allah, 84 masih ikut senam. Kemarin ke Ancol dari tempat senam waktu sebelum puasa. Kalau tinggal di Cilengsi ikut ini kelas ismi. Wis ngene. kuwi. Nah iya kok gitu ya Mbah. Berarti kriwil itu dari bahasa Songko ya? Yang merasa temannya Karena kamu ingat rumahmu dulu ada sumur. Ingat nggak Bu, rumah masa kecil ibu ada sumur? Udah lupa ya Mbah? Gimana ya kok lupa semua? Enggak ada Semua sumur. lupa. Iya lupa Mbah. Karena pikirannya sudah. Mm-mm. Jadi yang tahu ibu. Itu Mbah siapa? Mbak Putri namanya siapa? Umi, manggilnya Umi. Iya, Umi yang tahu kali. Ya karena amalannya yo nenekmu itu hebat. Maka kau lihat sendiri bukan? Iya, hebat lah 84 tahun masih senam, astaga. Apa yang kau lihat ibadahnya bagus tidak? Bagus. Zikirnya kuat. Ibumu melaksanakannya Sholatnya gimana Ibu? angel. Sholat. Sholat, tapi zikir enggak Ibu? Pikir. Tapi kok dibanding nenek, Jauh. jauh ya? Makanya itu sing digawe awang-awangku. Tapi tadi menurut penjelasan kriwil itu ada saraf yang sudah terputus, apa benar Mbak? Iya. Karena dari penyakitnya Berarti ada medisnya memang ya? memang ada keterkaitan dengan penyakitnya, dengan darahnya. Tapi insya Allah bisa sembuh ya Mbak? Ya, makanya itu yang terkadang membuat dia lemas. Ibumu suka lemas toh? Iya, kalau Tidak ada tenaga. sering lemas ya Bu ya? Nggak ada tenaga? Aku lemas.
sekarang juga lemas nih, lagi lemas. Terus Ya. karena lemas ya, Karena mereka tidak mau kau ditambani, nggak mau dipisahkan Obati. dari ibu. Iya kalau diobatin kan otomatis makhluknya kan dipisahin. Jadi itu keterkaitannya. Berarti udah tahu ya arahnya ya, ibu udah paham ya bu ya. Yang ganggu ibu itu makhluknya itu dari rumah ibu pas kecil karena dari orang tua, terus dari laki-laki yang pernah ditolak itu. Nanti insya Allah diobatin ya bu, dibersihin ya. Makanya rumah tangga itu ya rasanya ngono. Dan dia pun merasakan pada saat belum berumah tangga pun dia merasakan tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Ya, sejak Badannya dia merasakan kowe ngerasa awakmu ki abot ya toh. Ibu paham mbak bahasa Jawa? Oh enggak ya? Kamu Mm-mm. dulu merasakan badanmu seperti berat, Iya. Iya betul. padahal tidak melaksanakan pekerjaan yang berat dan seperti punya pikiran yang berat sekali ibumu itu. Emang kalau di rumah emang agak mager gitu. Nah ini kan anaknya memperjuangkan ibunya ini, gimana menurut mbah? Lah ya kowe iki putus sing apik. Alhamdulillah ya. Mulane iki aku teko kowe iki sing memberikan semangat almarhum bapakmu. Justru malah kau dulu memperhatikannya Kamu dulu yang karena kau sangat dekat dengan bapakmu. dulu kamu yang menyemangati bapakmu. Iya. Makan yo bareng karo bapakmu. Deket banget berarti ya. Iya. Kayak masak mie aja aku pengennya bapak yang bikin gitu. Pokoknya makan di mana bapak naik motor atau jalan. Tapi waktu meninggal sakit. Kamu Sakit sempat jantung. ngerawat. Oh. Enggak. Tiba-tiba. Tiba-tiba Oh gitu. Karena apa? Serangan jantung ya mbak, mendadak. Ya, karena ada keterkaitannya. Dengan Ya, kowe. yang goib. Tapi semua takdir Allah ya mbak, walaupun ada Sing campur kuasa, tangan sing goib. duwe Iya betul. nyawa. Jangan disali juga ya. Alhamdulillah. Aku kira gelem Iya. ngomong. Soalnya ki ora kerasa apa-apa. Iya tiba-tiba ya meninggalnya. Langsung. Iya kalau meninggal mendadak itu Nah biasanya itu dia Hilangnya yang serangan menjadi jantung. dia waktu itu terkena sesuatu yang sebelum diobatin karena kemarin ya rasa mbak. kehilangan yang berat Oh dan iya iya. besar. Makanya masuk waktu itu yang Aku yo jaluk tolong dibantu supaya ada kekuatan secara batin untuk menolong dirinya sendiri supaya dia tidak bergantung kepada siapapun. Hakikatnya hidup itu adalah diri sendiri. Kasihan anaknya. Mugi-mugi kowe diparingi rezeki sing apik. Amin. Karena kamu bukan memikirkan Diri dirimu sendiri, sendiri, ya betul. tetapi keluargamu dipikirkan olehmu. Hebat ya mbak. Kamu itu anak yang baik loh. Kayaknya kamu rezekimu bagus karena kamu berbakti. Ojo dipikiri sopo sing jahat di awakmu. Pikiri awakmu, jangan sampai menyakiti keluargamu dan orang lain Ya. dari ucapan dan perilakumu. Karena setiap anak yang berbakti, anak sing soleha itu dijaga malaikat. Amin. Tapi dia ada yang jahatin nggak mbak? Ya ono. Namanya Karena itu. setan tidak senang kepada manusia yang mau berbakti pada Oh. Iya, betul. mesti diuji. Maka kuatkan keyakinanmu untuk kuat dalam pendirian bahwa aku harus merawat orang tuaku selama aku belum menikah. Karena sepenuhnya engkaulah yang menanggung orang tuamu. Iya ya. Berkah ya. Iya. Insya Allah ya. Iya, makasih ya mbak. Kalau anak berbakti sama orang tua, bukannya anak itu yang mencari rezeki, tapi rezeki yang mendatanginya. Masya Allah. Tanpa dicari. Amin. Amin ya Allah. Dono. Tenono. Coba perhatiin, kamu nanti dikejar oleh rezeki karena kamu. Perhatikan omonganku ini. Iya iya. Percaya kok mbak. Ingat,
Rezeki adalah amal perbuatanmu. Bila amal perbuatanmu itu sepadan dengan sesuatu yang disenangi Allah, maka rezeki senang mendatangimu tanpa dipanggil. Berarti termasuk sedekah itu nanti akan kembali jumlahnya lebih besar gitu ya Mbah? Ya kuwi jenenge pancingan. Oh gitu ya. Sedekah itu adalah umpan. Kalau sedekahnya baik, maka ikannya pun akan. Tapi nggak boleh niatnya aku sedekah biar nanti dapat banyak, nggak boleh ya? Harus demi Allah ya. Takkan Dani, orang itu kalau mancing umpannya terlihat tidak bersembunyi dong, tapi hasilnya keangkat terlihat. Nah itulah lambang itu. Tanpa disadari itulah contoh kehidupan. Iya. Memberi dulu sembunyikan seperti air mengalir. Nanti ada yang nyangkut mengambil umpan itu. Iya. Umpannya cilik, yo Dapatnya cilik. kecil, umpannya besar. Gede, mesti yo gede. Tapi semua itu tergantung dari keinginan. Iya betul sih, itu dia harus ikhlas. Jadi besar kecil itu adalah keikhlasan. Gede umpannya kalau nggak ikhlas yo entok yo cilik. Nono ku yo. Iya. Karena ini sudah kena gerakannya. Iya, karena ke fisiknya. Karena darahnya memang ada masalah. Itu sih, Fa. Apa sing kowe ngerti sakit apa mbokmu? Sakit Nama penyakitnya, Cok. penyempitan pembuluh darah. Nah, aku baru dengar ini, Mbak Tan. Wis tak kandhani mah. Memang ada masalah. Mulane iki nyambung iki suwe. Oh. Ibarat iki ingatannya Loadingnya. tidak sesempurna orang-orang yang normal. Iya. Tapi emang dari dulu begitu Mbak? Enggak? Sejak mens itu ya? Ya, dari itu karena sudah tersumbat. Iya. Ngono ya. Iya, setidaknya dia lebih tenang nanti kalau diobatin, Mbak. Wis jelas kabeh. Iya. Tak omongi, kowe wis ngertian to. Saiki wis ditambani, mugi-mugi diparingi Sehat. kesehatan, Amin, ya Allah. terutama jiwa yang akan meliputi raganya. Iya. Ya, Nggih, makasih ya, Mbak. ngono nggih, aku sing matur. Bahasa Songko. Ya, Le. Ayo mau saling nggak Mbahnya? Mau saling Mbak Siva, Mbak? Aku tak mulai. Ini ibunya mau saling. Hati-hati kowe ya. Wis ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Songko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajis sultanil ajim wajil manil kadim wajil wajhil karim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil ajim wa riza sulaiman ibn daud atul umri wa sayyidi waqdi hajat. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaji. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah Ibu Upi sudah diterapi dengan lada dan doa. Nah, sekarang akan lanjut dengan mandi air doa.
Ya alhamdulillah Ibu Upi sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik akar permasalahan dari kehidupan yang sudah mengganggu selama 40 tahun lebih ini. Ibu sekarang gimana rasanya? Enggak enak kan. Tadi Ibu bilang kan lemes gitu, sekarang masih lemes apa udah lebih bertenaga? Lebih bertenaga. Lebih semangat ya? Alhamdulillah. Terus tadi hasil mediumisasi tadi kan dijelaskan tuh, ternyata arahnya tuh gangguannya dari rumah lama, dari orang yang pernah ditolak cintanya sama ibu. Cocok ya sama yang ibu pikirkan ya? Memang dari sana arahnya ya, sudah terjawab semua. Harapan ibu apa ke depan nanti? Ya harapannya ya biar sehat terus ya. Sehat terus, biar nggak ada yang gangguin lagi. Gunain lagi, jahirin orang lagi, biar sehat walafiat, biar dilindungi sama Allah. Amin. Oh ya, tadi sudah dapat obat resepnya, dapat dari Bang Lima untuk dibuat di rumah Bu. Ada daun sirih, daun kelor, terus kemudian ada air tebu. Nanti sudah sama Syifa, nanti di rumah dikonsumsi dan ada doa yang harus dizikirkan. Nanti dihafalkan ya Bu ya, untuk periksa diri Ibu. Harus benar-benar hafal di luar kepala dan harus disatukan dengan badan Ibu. Jadi biar nggak ada yang ganggu lagi. Kalau ada makhluk yang jahat, nanti makhluk yang nggak betah dekat Ibu ya. Nah, Syifa gimana kesan-kesannya setelah membawa ibunda tercinta kemari? Ya alhamdulillah mama udah sehatan, maksudnya udah dibersihin. Karena kan kemarin mama kayak pusing berat gitu. Jadi sekarang alhamdulillah. Semoga abis ini nggak mager lagi ya. Kata Syifa Sari ibunya mager kan di rumah. Iya, semangat Bu. Semoga sehat terus. Amin. Sampai ya aku sama adik dewasa gitu. Amin. Semoga Ibu nanti sempat untuk mendampingi Syifa menikah ya. Semoga dapat jodoh yang baik Syifa. Amin. Ya Bu ya. Amin. Semoga sehat terus Ibu ya. Ini apa yang mau diucapkan sama Syifa nih yang sudah membawa Ibu berobat kemarin? Mau sampaikan apa ke anaknya? Terima kasih. Ya terima kasih Mama diobatin biar cepat sembuh, biar nggak ada yang gangguin lagi, nggak ada yang godain lagi, nggak ada yang jailin lagi, biar sehat walafiat. Amin. Dan alhamdulillah Allah sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu punya anak soleha Bu. Ini juga untuk Syifa ini adalah sebuah perjuangan seorang anak yang berbakti pada ibu. Insya Allah ini akan menjadi penghalang kalau ada makhluk yang jahatin kamu lagi. Insya Allah akan sehat terus sifatnya juga. Ya. Mama aku minta doain mama Iya. supaya aku bisa sukses. Iya. Amin. Bisa bagian mama, bisa bagian Kiki, Iya. bisa panjang karirnya. Amin. Dan dilindungi sama Allah. Amin ya Allah. Maafin aku mah. Mata langit, klinik pengobatan sejati, menjaga hati, menjaga diri, jalan lurus kita akan temui, bersama kita pecahkan semua misteri. Ya Allah sekarang sudah lewat, yang jahat sudah nggak ada dan ke depan nanti insya Allah jadi doa dari orang tua Syifa terutama ibu ini kan sekarang tinggal ibu ya, jadi ini surganya Syifa ini harus dijaga. Doa ibu insya Allah akan tembus ke langit untuk anaknya. Ya, amin. Ya, baik Bang Lima, silakan disampaikan kesimpulan dari hikmah dari kisah Ibu Upi dan Syifa. Kalau menurut saya kesan pesannya adalah sebaik-baik manusia adalah yang mengakui kesalahannya, yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah perjalanan kehidupan yang dilihat akhirnya nanti. Kalau akhirnya kita baik, kita sadari akan kesalahan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, insya Allah Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan pastinya Allah akan memberikan keberkahannya, rahmatnya, dan insya Allah janji Allah itu pasti gitu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, yakin, berdiri tegak, terus berbuat baik terutama kepada ibumu, doakan almarhum ayahnya karena sudah tiada gitu sih Pak. Jadi biar kehidupan kita ke depan itu lancar, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Saja. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen positif, dan share.
Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.